Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai glikolisis. Mari kita mengenal glikolisis dan tahapannya lebih lanjut. Nah, apa sih itu glikolisis? Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Glikolisis terjadi di sitosal. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan dua molekul pirufat dan dua NADH dan dua ATP. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Nah, pada tahap pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Nah, tahap kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Adapun tahap ketiga yaitu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfokrutokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Nah, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3 fosfat yang memiliki 3 atom C serta dehidroksilaseton fosfat 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu pada satu molekul dehidroksil asetan fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3 fosfat diubah menjadi dehidroksil asetan fosfat. Nah, kita lanjut ke tahap yang keenam yaitu gliserildehid 3 fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliserildehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang ketujuh, yaitu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Kita next ke tahap yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya ke tahap yang ke-9. Nah, pada tahap yang ke-9 ini 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Nah, lanjut ke tahap yang ke-10 yaitu fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis enzim pirufat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan ATP. Nah, kita next ke halaman selanjutnya. Nah, berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase memakai energi di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah pada tahap pertama, serta tahap kedua dan fase menghasilkan energi pada fase ini dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH.
sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per satu molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, dari tahap 1 sampai 5 dikenal sebagai fase memakai energi karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Dari tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah sehingga pada tahap ini dikenal sebagai fase menghasilkan energi.